Sanggar ini lahir pada tahun 2007. Ketika itu saya sebagai warga yang dianggap dituakan di sini, saya punya harapan ketika anak-anak tidak punya kegiatan, hanya bermain tidak terarah. Saya tergugah karena saya berlatar belakang sedikit punya kebiasaan menggeluti di bidang seni tradisi, dalam hal ini karawitan dan pedalangan. Maka itu tahun 2013 lahirlah paguyuban Pono Kawan. Nah, Pono itu kalau bahasa Jawa ngerti, tahu, kawan itu konco. Jadi saling mengerti. Dalam hal ini karena yang digeluti adalah seni karawitan, otomatis kekompakan sangat dibutuhkan, keberagaman sangat dibutuhkan, termasuk rasa harus menyatu. Karena konon katanya orang tua yang namanya seni karawitan adalah simbol persatuan dan kesatuan. Nah, mungkin kalau dalam benak saya tidak jauh beda dengan negara kita. Kalau seni karawitan itu beda-beda instrumen, beda-beda cara penggarapannya. Kalau diikat dengan satu gending yang sama akan melahirkan keharmonisan musik tradisi. Saya kira sama. Dari Sabang sampai Merauke yang berbudaya beda, agama, ras, keyakinan berbeda, kalau diikat dengan dasar negara yang satu pasti akan selaras. Dan pun itulah simbolnya gamelan. Yang pertama jelas tantangan pasti ada, karena kegiatan ini di tengah-tengah perkampungan warga padat penduduk. Dan di era sekarang ini tidak setiap orang itu senang dengan gamelan. Karena sudah menjadi tekad saya ketika melihat anak-anak sudah terbelenggu, sudah terlanjur jadi maniak gadget. Maka dengan itu saya melihat anak-anak itu ketika sudah menghadapi kesukaannya merubah perilaku. Karena ketika main game, ketika asik main HP, dipanggil tidak mendengarkan, kadang-kadang belum selesai orang tua menyuruh, anak akan jadi pemarah. Nah, itulah keinginan saya supaya anak-anak itu bisa mengenali dengan seni ini, paling tidak mengurangi kegiatan bermain HP. Saya tidak bisa mensurvei di seluruh Indonesia, yang jelas saya hanya bagian kecil orang yang punya kepedulian saja. Kalau saya bisa sampaikan, karena peran pemerintah belum maksimal. Contoh, kalau pemerintah itu bisa memperhatikan keberlangsungan seni tradisi ini, kan pasti sekolahan ada gamelan, sekolahan ada gambar wayang, kan sekarang nggak ada. Itulah peran pemerintah supaya anak-anak itu bisa diperkenalkan dengan karawitan, dengan gamelan, dengan seni tradisi yang ada. Yang namanya seni karawitan, seni pedalangan, khususnya anak-anak yang belum pernah kenal sama sekali, itu memang tantangan bagi saya ketika anak-anak itu tidak kenal sama sekali dengan seni karawitan khususnya. Bagaimana caranya? Karena tak kenal maka tak sayang. Saya punya cara. Ketika anak dipanggil dengan alunan seni musik gamelan yang lemah lembut, pasti tidak akan tertarik. Nah, dengan kehadirannya sang maestro Kinarto Sabdo yang menciptakan beberapa gending yang notabene anak-anak pasti sudah banyak yang familiar, kayak perahu layar, gambang suling, itu kan ciptaan Kinarto Sabdo. Itulah untuk memanggil anak-anak supaya tertarik. Mengapa saya pantang menyerah, pantang mundur untuk
anak-anak supaya kena dengan budayanya sendiri. Karena kalau anak-anak itu mengharap dari orang tua supaya saya kenal gamelan tidak mungkin, karena orang tua sekarang pun dari bapak-bapak sudah tidak kenal lagi dengan gamelan, ibu-ibu cenderung asik dengan kontennya dan segala macam. Itulah memang kalau saya rasakan yang namanya penjajah tidak ada hentinya sampai sekarang. Lewat apapun, termasuk media sosial itu kan juga penjajah kalau tidak bisa terkendalikan dan ada batas-batas tertentu. Harapan sederhana saja, kalau masih layak, lingkungan mendukung, anak-anak masih punya minat, saya masih diberi kesehatan, saya selalu akan saya curahkan hidup saya untuk menjaga kelestarian seni budaya kita. Karena jujur saja bangsa kita itu sudah kehilangan jati diri, ya. Jati diri orang Jawa itu sudah banyak ditinggalkan. Pertama kali orang Jawa sudah tidak kenal bahasa Jawa sekarang, jujur. Yang kedua, perilaku unggah-ungguh, tata krama, sopan santun sudah banyak yang ditinggalkan. Terus didukung dengan media sosial yang orang katanya punya gelar, punya jabatan tinggi, tapi ngomongannya sudah tidak pantas didengarkan, tidak pantas dilihat. Itu aja. Makanya entah nanti jadinya apa, yang penting saya punya keinginan. Makanya saya kenalkan seni tradisi tinggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa ini untuk membentuk karakter anak-anak supaya tahu apa itu seni budaya. Itulah sebagian dari kebanggaan saya untuk anak-anak belajar tentang seni, karawitan dan pedalangan, dan sedikit banyak sudah bermanfaat untuk orang banyak, seperti hanya mau skripsi, mau tesis dan segala macam, ini sudah bisa membantu paling tidak. Apalagi anak-anak sudah mendapatkan prestasi, sangat membantu ketika ke jenjang sekolah yang berikutnya.